ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bertemu kembali di masjid yang berbarokah ini setelah sekian tahun yang lalu. Ya benar ya, sekian tahun yang lalu. Jadi Niko itu sering ngomong ya Ana untuk kesini, tapi qadarullah nggak bisa. Ini tadi pun Ana harus meliburkan satu kajian yang pada asar ini, tapi nggak apa-apa lah, insyaallah. Liburkan arang-arang kan rapopo. Nek sering libur itu sing masalah. Para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah. Salah satu di antara nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah menganugerahkan kepada kita hidayah dan bisa mempertahankan hidayah. Itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Perhatikanlah, tatkala kita sholat itu selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Doa ini doa yang sangat agung. Kenapa? Pertama, karena doa itu Allah tuntunkan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, bukan sembarang doa, tapi Allah tuntunkan dalam Al-Quran. Yang kedua, bukan sekedar Al-Quran, tapi Allah letakkan di Ummul Kitab, induknya surat-surat Al-Quranul Karim. Jadi semua Al-Quran mengerucut, menginduk kepada Al-Fatihah. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa ini diwajibkan oleh Allah untuk kita baca dalam ibadah yang paling agung. Apa itu? Sholat. Bukan hanya sekali, tapi setiap rakaat. Jadi minimalnya seorang muslim itu berdoa dengan doa itu 17 kali minimal dalam sholat. Doa itu kalimat tidak langsung doa, tapi dimulai dengan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan salah satu di antara adab doa yang menjadi sebab doa itu Allah kabulkan adalah dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa itu selesai diucapkan, maka diaminkan, tidak oleh yang doa tok, tapi oleh semua yang mendengar doa kita tatkala sholat. Bukan hanya manusia yang mengaminkan, malaikat pun mengaminkan. Itu sekedar saya ingat keagungan doa ihdinas siratal mustaqim. Jangan kita renungi para ikhwah. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seorang hamba untuk mendapatkan as-siratal mustaqim, itu berarti anugerah teragung yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba. Lah, ihdinas siratal mustaqim itu kata para ulama ada dua sisi makna. Makna yang pertama ihdina ilas sirat, yang kedua ihdina fis sirat. Ihdina ilas sirat,
Jadi ihdinas siratal mustaqim itu ada dua makna. Ihdina ila as-siratal mustaqim dan ihdina fi as-siratal mustaqim. Ihdina ila sirat itu ya Allah, tunjukkanlah kita untuk menggapai, untuk menuju ke jalan yang lurus. Apa maknanya? Ini dalam bahasa saiki itu hijrah. Asali ahli syirik jadi ahli tauhid. Asalnya ahli bid'ah jadi ahli sunnah. Asalnya ahli maksiat jadi ahli taat. Asalnya beler jadi giat dan macam-macam. Itu namanya ihdina ilas sirat. Dan keberadaan kita insya Allah di tempat ini, insya Allah hidayah jenis yang pertama ini sudah terwujud, insya Allah. Ihdina ilas sirat. Yang kedua para ikhwah, ihdina fis sirat. Tunjukkanlah kami tatkala kami sudah berada di dalam jalan yang lurus, agar istiqomah dan husnul khotimah, agar istiqomah di atas jalan ini sampai nanti roh kita meninggalkan jasad kita. Dan ini ya ikhwan yang butuh perjuangan. Kita gak pernah tahu kenapa akhir dari hidup kita itu apa. Karena Rasulullah SAW itu kan mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan seorang hamba tergantung kepada pamungkasnya. Nanti tatkala dia meninggalkan alam dunia yang fana ini. Makanya kita berusaha untuk berjuang. Kita berusaha untuk beramal agar siratal mustaqim kita pertahankan sampai akhir hidup. Dan salah satu di antara cara utama untuk mempertahankan hidayah as-siratal mustaqim adalah majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, tempat-tempat yang di situ dikenalkan halal haram, tempat-tempat yang di situ kita pelajari Al-Quran, kita pelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan majelis ilmu yang paling utama adalah menuntut ilmu di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para ikhwas sekalian? Belajar itu boten sekedar ben pinter, tapi ben bener. Ini sekedar pinter itu orang kafir itu loh, ada yang hafal Al-Quran. Nek sekedar pinter, orang ahli bid'ah itu loh banyak yang hafal kutubus sittah. Sekedar pinter ya. Aja protes jenengan, mosok satu wong kafir kok ini apa? Hafal Al-Quran. Mosok wong kafir kok hafal hadis. Jenengan mungkin pernah tahu ya, yang pernah menyantren nih, yang pernah menyantren pesantren dimanapun lah, terutama pesantren pada zaman dahulu, zaman Mbah Google durung lahir. Ini zaman Mbah Google durung lahir. Dan saya kira kan Mbah Google itu rotok tua, wis suwi masalahnya. Zaman Mbah Google belum lahir, itu kami dulu, selalu santri-santri sekarang milenial gitu nggak kenal lah. Kami dulu kalau mau mencari ayat Al-Quran yang qadarullah santri tatkala durung apal Al-Quran. Nah saiki kan model iki. Dole ayat titik cerat ketemu ngono ya. Dole hadis arek pencet enter mentu kabeh zaman saiki. Dulu sebelum Mbah Google lahir itu butuh kamus. Ada dulu namanya Fathur Rahman. Yani kamus mencari ayat-ayat Al-Quran. Jadi lafaz ayatnya dawa, apal satu kata bisa menemukan ayat itu di surat apa, di ayat berapa. Itu gampang lah, masalah apal Quran itu banyak. Yang spektakuler itu kan mencari hadis padahal apal satu kata. Misalnya ono wong kepingin mencari hadis tentang niat, diiling opo yo lafate yo prosoku itu lafate ono al-a'mal, lafat hadisnya lengkapnya opo. Zaman saiki kan carinya di sini di Google,
Kalau zaman dulu itu cari di sebuah kitab namanya Al-Mu'jam Al-Mufaharas fi Al-Fadhil Hadis. Kamus pencarian lafaz hadis. Itu kitabnya 6 jilid gede-gede sama ini. Itu kitabnya segitu. Yang ingin saya tanyakan, siapa penulis kitab itu? Penulis kitab itu orang kafir. Penulis kitab itu orang Nasrani. Loh, kok iso? Iso. Untuk sekedar pintar itu iso. Untuk sekedar pintar itu siapapun nyampe, sampai pun orang kafir. Padahal kamus itu adalah kamus kutubut tis'ah, bukan sekedar kutubus sittah. Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad apa itu Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi. Terakhir apa? Yang ke-9 Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi. Malah lihat, ya setelah pokoknya ini, pokoknya ikut butis Jadi mencari hadis apapun, senjelimet apapun, kalau apal satu kata bisa ketemu hadis itu letaknya di mana dan detail sekali. Padahal yang nulis wong kafir, sekedar pinter itu akeh iso. Dulu dalam sejarah Indonesia kita kenal seorang orientalis yang karena sebab dialah Aceh runtuh di tangan Belanda. Siapa? Senok harganya. Itu tuh apal Quran, apa Sahihain, padahal wong kafir. Tapi kita mencari ilmu itu pertama saat dulunya pinter itu bener. Maksudnya ilmu itu menjadi ilmu yang manfaat untuk dunia kita, manfaat untuk akhirat kita, manfaat untuk dunia kita, manfaat untuk akhirat kita. Lah, mencari ilmu yang semacam itu butuh banyak hal. Salah satunya adalah carilah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun zaman saiki itu zaman online, zaman online, opo-opo di online no, sampai bongkolan, sate di online no, apapun di online zaman sekarang, sampai ilmu itu di online kan. Ana tidak melarang ilmu online itu, tapi jangan sampai meninggalkan majelis aslinya. Karena hukum asal majalisul ilm itu di tempat-tempat semacam ini, masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lah terutama jadi kita menjelang bulan Ramadan yang penuh dengan barokah. Ini terutama kita menjelang bulan Ramadan yang penuh dengan barokah. Kapan toh Ramadan ini? Sabtu apa Ahad? Orang jelas, terserahlah. Ini terutama kita menjelang Ramadan yang penuh dengan keberkahan, butuh ilmu yang benar sebelum ilmu yang pintar. Kalau orang itu para ikhwatin azani Allah yakum ngerti tentang Ramadan itu seambrek. Tapi yang ngertinya tentang Ramadan itu menjadikan dia itu mampu memaksimalkan dan meraih keagungan Ramadan, itu butuh perjuangan. Ini butuh perjuangan. Tapi Anda tidak akan menyampaikan banyak hal karena insya Allah Ramadan itu apalah. Materi Ramadan itu apal. Jadi sebagai murojaah, sebagai ya nasihat untuk diri saya sendiri, sebagai nasihat untuk jangan semua, mari kita pelajari di majelis ini 2 hadis. Nih waktu ini nutut, nih waktu ini gak nutut yo 1 hadis. Sampai jam berapa tadi? Saya jam 6:30. Sampai jam berapa? Sampai jam 7:30 maksimal ya. Perhatian azanillahu wa iyyakum. Hadis yang pertama yang ingin kita pelajari di pertemuan yang penuh dengan barokah ini adalah hadis dalam Sahihain dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan yubashshiru ashabahu." Faqala Atakum Ramadhanu syahrul mubarak Futtihat fihi abwabul jannah
wa ghulliqat fihi abwabun nar wa suffidatis syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurimaha faqad hurim. Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis agung dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila sudah jelang masuk Ramadan, di hari-hari semacam ini, di hari-hari jelang Ramadan, kita sekarang Kamis, puasa Ramadan insya Allah kalau nggak Sabtu Jumat. Kalau nggak Sabtu Ahad, Jumat. Kalau nggak Sabtu Ahad. Hari-hari jelang Ramadan, Rasulullah SAW itu yubashiru ashabahu, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, Atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan. Futtihat fihi abwabul jannah. Di bulan tersebut dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat fihi abwabun nar. Di bulan tersebut ditutup pintu-pintu neraka. Wa fihi, dan di bulan tersebut suffidatis syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Fihi, dalam bulan tersebut lailatun, ada satu malam, khairun min alfi syahrin, yang lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurrim, barang siapa yang terhalangi tidak mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, faqad hurrim, berarti dia telah terhalangi dari semua kebaikan. Marilah kita pelajari hadis ini dengan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadis ini para sahabat sekalian, faedah yang pertama, perawinya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sosok yang perlu untuk kita jadikan pelajaran agung. Abu Hurairah itu termasuk orang-orang yang terlambat masuk Islam. Bukan masuk jajaran as-sabiqunal awwalun. Bukan masuk jajaran para sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Tapi dia termasuk sahabat yang belakangan masuk Islam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat At-Taubah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajir, dari kalangan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Abu Hurairah itu tidak masuk dalam muhajirin karena beliau tidak orang Mekah yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Beliau juga tidak termasuk orang Ansar yang membela perjuangan dakwah Rasulullah dari awal kedatangan beliau ke kota Madinah. Beliau hanya orang-orang belakangan. Karena as-sabiqunal awwalun itu patokannya adalah sulhul Hudaybiyah. Orang yang pada waktu perjanjian Hudaybiyah sudah masuk Islam, berarti dia termasuk golongan orang-orang yang pertama masuk Islam, dan Abu Hurairah tidak termasuk itu. Hudaybiyah terjadi kapan? Kapan terjadi Hudaybiyah? Tahun ke-6 bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah itu terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat yang saat perjanjian Hudaybiyah sudah muslim, dia masuk jajaran utamanya para sahabat, masuk dalam as-sabiqunal awwalun. Qaddarallah, Abu Hurairah terlambat sedikit. Beliau masuk Islam bulan Muharram tahun ke-7, 2 bulan pasca Hudaybiyah. Ini bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi satu pelajaran berharga yang dimiliki oleh Abu Hurairah, keterlambatan beliau
Itu yang menjadikan beliau itu semangat membara agar keterlambatan masuk Islam tidak menjadikan beliau menjadi sahabat yang terlambat dalam segalanya. Beliau tahu kalau kongkon perang itu rapatnya pinter. Beliau tahu nek kongkon nyumbang dana untuk perjuangan yo rapatnya sugih. Beliau tahu jadi kemampuan yang beliau miliki di titik mana, itu yang kepingin beliau lejitkan. Beliau sadar Allah memberikan kemampuan di sisi ilmu. Jadi kongkon belajar untuk rotok pinter kalau bahasa kita. Orang itu kan nggak ada yang sempurna mutlak, nggak ada yang cacat mutlak. Semua manusia itu ada sempurna kelebihan di satu titik dan ada cacat di banyak titik. Itu semua manusia. Ya takdirnya Allah pada semua makhluk hidup kan begitu. Elang itu pendekari burung, tapi nih kongkon langi kalah karo teri. Iya toh? Iya. Elang itu masya Allah kalau di udara dia itu raja, pengendali udara. Tapi coba ke laut kalah karo water. Karena dia kelebihannya hanya di terbang, tapi cacatnya kelemahannya pada semua sisi. Macan itu raja hutan katanya. Terus singa raja hutan. Pendekar kalau di hutan, kalau di darat. Tapi coba suruh terbang, kalah karo umprit. Karena dia tidak memiliki kemampuan di situ. Kan hiu katanya raja laut. Tapi coba suruh ke darat, kalah karo bekicot. Itulah kodrat Allah pada manusia. Kodrat Allah pada makhluk hidup. Agar manusia itu tahu, sadar, sampean itu ya juga makhluk hidup, mempunyai kelemahan dalam banyak sisi. Ini ono keutamaan, 1-2 keutamaan, ra usah nyombong. Sampean itu bisa jadi elang, tapi jangan nyombong, kalah lo karo teri. Sampean itu bisa jadi hiu, tapi jangan nyombong, kalah lo karo bekicot. Semacam itu. Abu Hurairah, kembali ke Abu Hurairah. Abu Hurairah itu seorang sahabat yang sadar diri. Beliau menyadari kemampuannya ada pada titik utaknya untuk pintar, untuk belajar ilmu agama. Maka beliau ingin melejitkan diri di titik itu. Beliau selalu menyertai kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pagi, siang, sore, sampai Rasulullah malam-malam pulang. Masuk rumah kan nggak bisa disertai itu karena beliau bukan keluarganya. Baru kemudian beliau memurojaah, mengulang-ulang kembali pelajaran yang beliau terima dari pagi sampai sore. Karena kesungguhannya, karena perjuangannya, jadilah beliau sahabat papan atas di sisi periwayatan hadis. Beliau jadi sahabat papan atas di sisi periwayatan hadis, bahkan paling atas, orang nomor 1 dalam bidang periwayatan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat hadisnya Abu Hurairah 5.000-an. Aku lali piroi pokoknya 5.000-an. Sahabat yang termasuk papan atas periwayatan hadis itu kalau meriwayatkan hadis di atas 1.000 dan mereka hanya ada 7. Mereka hanya ada 7. Padahal jumlahnya sahabat pinten, Pak? Berapa jumlahnya sahabat? Berapa jumlahnya sahabat? 120-an ribu. Sahabat itu 120-an ribu lah. Kan definisi sahabat itu man laqiya Rasulullah. Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Orang yang pernah ketemu Rasulullah, saat ketemu dengan Rasulullah itu sudah beriman kepada beliau, lalu meninggal dunia dalam kondisi mukmin. Itu sahabat. Itu sahabat. Jumlah mereka 120 ribuan.
Bukti nih, yang ikut haji wada itu 120 ribuan. Nah, berarti kan semua mereka itu sahabat. Tapi yang dalam dunia periwayatan hadis, meriwayatkan hadis Rasulullah yang papan atas hanya ada 7 dari 120 ribu, hanya ada 7 orang yang hadisnya di atas 1000. Siapa mereka? Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. 7 orang ini oleh sebagian para ulama digabungkan dalam satu manzumah. Manzumah itu kubahan bait ilmiah. Beliau mengatakan sab'un minas sahbi fawqal alfi qad naqalu minal hadithi anil mukhtari khairi mudari. Ada 7 sahabat yang meriwayatkan hadisnya Rasulullah di atas 1000. Siapa mereka? Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun, wa Ibnu Abbas, kada Ibnu Umar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan, ini yang masyhur dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri. Jabir ibnu Abdullah, Anas ibnu Malik. Siddiqah, siapa Siddiqah? Siapa di antara para sahabat yang punya label Siddiqah? Aisyah, wanita jujur. Aisyah. Ibnu Abbas, kelima, ketujuh Abdullah ibnu Umar. Tapi yang paling puncak dari mereka semua adalah Abu Hurairah. Dan ini pelajaran berharga para ikhwan sekalian Allah Taala. Jadi jangan meratapi keterlambatan, jangan meratapi kelemahan. Semua manusia itu punya titik keutamaan. Titik keutamaan itulah yang harus kita maksimalkan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat itu mirip-mirip kali kita, Pak. Para sahabatnya Rasulullah SAW itu mirip-mirip dengan kita. Maksudnya mirip-mirip itu, para sahabat itu nggak semua orang pintar loh. Terus gak semua rajin belajar. Terus masing-masing itu mempunyai kelemahan, mempunyai kelebihan. Khalid ibn Walid, siapa yang tidak kenal sahabat semulia Khalid ibn Walid? Khalid ibn Walid itu loh, wong nek bahasa kasar itu orang patek pintar. Sampeyan yang sudah lama ngaji, pernah toh dengar hadis dalam riwayatnya Khalid? Aku kok ora tau krungu. Maca Sahih Bukhari, maca Sahih Muslim, padahal aku pernah hatam kedua kitab itu. Terus ada lafaz an Khalid ibn Walid. Qala Rasulullah, kok Rasulullah ora tau krungu. Perasaan anak itu enggak pernah ada hadis riwayatnya Khalid. Perasaan. Nek kalau salah yo wajar lah perasaan. Kemudian kalau kita buka kitab-kitab tafsir, itu kan mesti ayat ini dalam tafsirnya Ibnu Abbas begini, dalam tafsirnya Ibnu Mas'ud begini, dalam tafsirnya Abu Bakar begini. Belum pernah Anda melewati kitab tafsir itu kata Khalid ayat ini maknanya begini. Belum pernah, setahu saya. Apalagi kalau buka kitab-kitab fikih. Ini kontor Allah takdirkan makanan anak tiap hari itu dunia fikih di Al-Furqan. Ya fikih, usul fikih, kaidah fikih, maka itu syariah, muter-muter dari kono sampai kadang-kadang itu. Jadi ya gak bosan sih. Tapi penyakit muncul itu masuk kelas surah atau persiapan. Masuk kelas tuh sampai mana sampai mana ya wis dibaca. Ya saking suwine ya kali itu. Selama Anda megang kitab fikih, belum pernah Anda mendapati ini pendapatnya Khalid. Jadi riwayat hadisnya orang, tafsir Al-Quran ya orang, yang terus apa? Fikih ya enggak. Karena memang beliau di satu sisi itu lemah, tapi beliau tahu ada keutamaan yang Allah berikan kepada beliau yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Apa itu? Kemampuan di medan tempur.
kemampuan di medan laga, dan itu yang beliau legitkan sehingga beliau menjadi orang nomor satu para sahabat di jalan, di medan juang dalam arti perang fisabilillah. Dan itu pelajaran untuk kita ya. Kita semua ada yang Allah lebihkan hartanya, ada yang Allah lebihkan ilmunya, ada yang Allah lebihkan kemampuan dalam bidang yang lain, ada yang Allah lebihkan ini. Tirulah Abu Hurairah, keterlambatan beliau masuk Islam tidak menghalangi beliau menjadi orang penting di jajaran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kata Abu Hurairah tadi, beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah datang Ramadan atau sudah jelang Ramadan, beliau itu yubashiru ashabahu, memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Yani membuat para sahabat itu bergembira, seneng gitu dengan datangnya bulan Ramadan. Dan ini satu pelajaran untuk kita, nih, kepada keluarga kita, kepada karyawan kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau jelang Ramadan itu bagaimana anak-anak kita itu seneng dan teko Ramadan. Oh jemalah, waduh Ramadan lesu, arep Ramadan sedih, merengut. Bagaimana caranya anak-anak kita itu senang menghadapi Ramadan, keluarga kita itu senang menghadapi Ramadan? Otomatis beda toh carane. Ngomongi anak karo ngomongi bojo kan beda. Mosok ngomongi bojo yang tentang Ramadan itu bicara tentang masalah makanan, ya enggak lah. Bicara apa gitu? Ini tentang keutamaan Ramadan kepada karyawan, kepada apa, seandainya kemudian mereka itu disemangati untuk mendapatkan sesuatu yang itu di Ramadan, itu juga sunnah. Para sahabat dahulu itu nih hari-hari Ramadan itu sengojo membuatkan mainan, mainan. Jadi buat mainan anak-anak. Anak-anak itu disuruh puasa, diminta untuk puasa. Ini lapar, mainan itu diserahkan kepada mereka, seneng gitu. Jadi mereka itu kangen Ramadan gara-gara mainan tersebut. Jadi gara-gara yang semacam itu. Intinya salah satu di antara faedah dari hadis ini, sunnahnya Rasulullah SAW adalah at-tabsyir, memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi jangan salah memberitahukan kabar gembira. Karena Ramadan itu bulan ibadah, maka bagaimana agar seorang muslim itu mindsetnya bergembira dengan datangnya bulan pahala. Karena zaman sekarang itu para jamaah sekalian, ada satu hal yang sebenarnya salah tempat. Nggak salah fatal sih, tapi salah tempat. Nyemangati orang berbuat kebaikan itu dengan iming-iming dunia tok, dan itu fatal. Lihat toh sebagian penceramah itu nyemangati wong sodako itu loh, ben sugih karepe opo lho. Ini nyemangati sodako para jamaah sekalian, nek sodako jadi sugih. Nek sedekah jadi gini, nek sedekah jadi gitu. Menyemangati orang dengan embel-embel dunia itu boleh, tapi setelah akhirat. Ini setelah akhirat. Dan bahasa-bahasa Al-Quran mesti semacam itu. Ini bahasa-bahasa Al-Quran mesti semacam itu. Kenapa? Amal akhirat itu para jemaah sekalian bukan untuk mencari dunia, tapi untuk mencari akhirat. Akhirat itu sesuatu yang amat sangat agung. Kalau kemudian amal sesuatu yang sangat agung hanya untuk golek dunia, itu kan yuk nggak bener tuh. Gambarane para ikhwah, jenengan itu mempunyai Alphard, mobil mewah, mobil mahal, digawe dolek rosokan, yuk kan gini tuh, rotok gini tuh, gak bek mending gini. Ada orang punya tanah
tanahnya itu kalau tanaman yang paling mahal itu apa? Oh. Tanaman ditanam terus panen itu yang paling mahal itu apa? Duren. Duren. Sampai yang duren berarti. Boleh apa? Ana buat contoh yang lain. Tanah jenengan itu, jenengan punya tanah. Tanah jenengan itu, jenengan tahu kalau di dalamnya itu ada unsur emas, ada tambang-tambang emas. Saumpama dikeduk, kemudian diambil emasnya, itu masya Allah, kerja saunan rong wulan itu bisa dapat 200-300 juta. Tapi jenengan lah aneh, ditanami rumput gajah. Gak didulai emasi, tapi ditanami rumput gajah. Itu bener apa buatan? Yuk ini. Amal akhirat itu para sahabat sekalian untuk mencari firdaus. Al-firdaus al-a'la. Jangan kemudian dipakai digunakan hanya untuk dolek dunia. Piye to yo. Padahal dunia itu apa to yo? Dunia itu apa? Jatah dunianya orang kaya dengan orang miskin itu mirip, anak gak katakan sama, mirip. Sebentar, benda putus. Ini sebentar ya. Mirip, anak katakan mirip. Kenapa mirip? Kenapa mirip para sahabat sekalian? Pertama, orang kaya itu makan, gitu ya. Orang miskin juga makan. Nih orang miskin makannya nasi, orang kaya nasi, podo wae, podo yo gak mangane emas lho ora, mangane nasi, mangane sak piring, ngono toh? Nih orang kaya mangane sak bakul, mboten yo tetep sak piring, Barman minum, jadi mame, bar ngono minumnya, nih orang miskin. Sak gelas, orang kaya sak drum, boten ya tetep sak gelas. Nih orang miskin mangan nih pakai sendok, wong kaya sekrop, boten ya tetep ini sendok. Podo mirip ya man, beda mangan sate karo mangan opo sama mirip ya man. Mangan itu intinya itu nih boso kampungku iku nyacak, mangan enak. Imbu meneh mangan semacam itu, gak harus sate, kadang-kadang sambal terasi karo opo iku nambah rong piring telung piring, gak harus sate. Wong kadang-kadang mangan di pinggir sawah gubuk pinggir galengan kok enak mangan itu terang rapat ya doyan. Itulah dunia. Jatah dunia itu mirip pakaian yang paling mahal sama pakaian sing regane 50.000 koyo iki. Iku lho podo mirip. Anak katakan enggak podo lah, mirip. Wong ana itu kalau kadang-kadang dikasih sarung sama sebagian konco-konco sing sugih engko ya ora patek seneng kok. Ngapa gak dikene duit wae. Lah kan Ramadan biasanya kan teman-teman gosek yang para direktur yani perusahaan-perusahaan kadang-kadang ono sing ngaji to yo. Ngono kok jelang hari raya ngono kok dikai sarung opo iki tak cari di Google. Merek iki, tipe iki 3 juta. Astagfirullah, 3 juta. Reporo kene duit lah enak to yo. Napa dikene sarunge? Wis ngono tak buka. Setelah tak buka itu enggak boleh dikucek. Enggak boleh pakai sabun. Enggak boleh pakai mesin cuci. Jemurnya tidak boleh kena matahari, harus dijereng pakai kayu, rumput. Anakku 10, kok kecengono nyuci nih, kapan bari? Pernah tak pakai, wong dikasih ya tak pakai, diompoli karo anakku. Tatkala diompoli tak tumpuk, sesuk tak gulung pakai mesin cuci, yuk lebur, gak karu-karuan. Akhirnya enak sarung 1.000 ternyata. Dunia itu mirip ya, mirip.
Jatah orang kaya dengan orang miskin itu mirip. Kalau semacam itu, jangan ngejar itu, kejarlah akhirat. Orang itu nih ngejar akhirat, dunia pasti dapat. Filsafah mbah kita zaman dulu kan, nek sampeyan itu nandur pari, mesti metu sukete. Nek nandur suket, metu pari, ku pari ajaib. Nek nandur windu, mesti metu wadere. Ini tambah itu loh, nandur windu, nandur bandeng, mesti metu terine, mesti metu wadere, mesti metu putihan, mesti metu mujair, itu mesti. Tapi sampai nandur putihan, metu windu ajaib itu. Falsafah dunia begitu ya kawan. Maka fahamilah kehidupan. Jangan semangati orang dengan amal akhirat mendapatkan dunia. Boleh menyisipkan niat dunia, tapi disisipkan setelah akhirat. Para sahabat sekalian, ketahuilah bahwa sedekah itu adalah bukti keimanan. Bahwasanya sedekah itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang mati kepingin balik, kepingin sedekah, la atasaddaqanna. Benar toh? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku kepingin sedekah. Napa kok sedekah saking besarnya pahala? Setelah antum ngomong panjang lebar tentang pahala akhirat, keutamaan sedekah, sisipkan. Demikian juga para jemaah sekalian, salah satu di antara kemuliaan Allah, sedekah juga ada manfaat dunianya. Rasulullah pernah mengatakan begini, Allah pernah berfirman demikian. Nek ngoten niku boten nopo-nopo silahkan. Tapi sing gak patek beres itu kan ceramah. Para jemaah sekalian, sampean gak bosan toh numpak sepeda motor. Aku gak nyebut nama lo yo, sampean ngerti ora apa-apa. Sampean gak bosan toh numpak sepeda motor. Sepeda motor kasihkan saya, sedekahkan. Demi Allah, yakin 3 hari lagi dapat Avanza. Itu minimal. Minimal. Kalau sampai nggak percaya, kafir. Wong janjinya Allah semacam itu. Edan. Lah nek gak dapat Avanza beneran, terus ngapo sampean? Padahal sedekah yang dijanjikan oleh Allah pahala akhirat, pahala dunia, iku nek ikhlas. Lah sedekah nek karepe oleh Avanza, iku gak ikhlas, Avanza hilang, sepeda motor hilang. Ngono toh. Jadi ibadah yang ada fungsi akhirat, ada fungsi dunia, itu nek ikhlas. Lah nek gak ikhlas, yo oleh arep-arep tok. Yang nggak dapat yang lainnya, itu namanya. Makanya Rasulullah SAW datang Ramadan itu yubasyir, memberikan kabar gembira tentang datangnya bulan Ramadan. Wallahu alam. Kita lanjutkan kajian kita. Sholat isyanya ditunda karena untuk kondisi sekarang ini lebih baik menunda sholat isya daripada sholat isyanya sekarang. Kenapa? Karena hukum asal sholat isya yang terbaik itu adalah di akhir. Kalau enggak memberatkan. Kalau tidak memberatkan, kata Rasulullah SAW, laula ana syuqqa ala ummati la inna hadza la waqtuha laula ana syuqqa ala ummati. Suatu hari beliau azan itu adzan isya, kemudian para sahabat ngumpul. Karena sudah ngumpul, Rasulullah nggak keluar. Rasulullah nggak keluar itu nggak ada satupun yang berani nyusul. Nggak ada yang berani nyusul, nggak ada yang berani ngomati. Karena mereka tahu Rasulullah nggak sedang sakit, Rasulullah nggak sedang safar. Sampai sebagian sahabat ngantuk, sebagainya tertidur gitu ya. Jelang tengah malam, ya kira-kira jam-jam setengah 11, jam 11 lah kira-kira. Karena tengah malam itu bukan jam 12 lah ya. Tengah malam dalam perhitungan syar'i itu bukan jam 12. Jam 12 itu tengah malam dalam hitungan kalender nasional. Tengah malam dalam kalender syar'i itu adalah maghrib itu masuk malam sampai subuh itu masuk pagi. Maghrib sampai subuh jenengan bagi 2 lah, separuhnya itu namanya tengah malam. Maghrib sekarang ini jam 6 kurang 20 kalau nggak salah. Subuh jam 4.15an kalau nggak salah.
4.20 lah. Anggaplah jam 6 sampai jam 4. Jam 6 sampai jam 4 ini hitungnya gampang. Kan berarti 5 jam. 10 jam. 10 jam dibagi 2 5. Ngoten nggih? 5 berarti jam 6 tambah 5 11. Persis Anda katakan jam 11. Jam 11 itu tengah malam. Ya kira-kira jam 11 kurang seperempat atau jam setengah 11 itu Rasulullah SAW keluar rumah. Kemudian dikomati, kemudian sholat. Dan para sahabat kalau saya bubar, itu bagusnya mereka. Nah, ke anak bubar. Oh, boleh masjid liyo. Oh, kalau jamnya ini sampai jam setengah 11 suruh ngenteni di masjid toh. Jadi kemudian Rasulullah sholat, selesai sholat, beliau naik mimbar. Kemudian beliau mengatakan hadis yang saya katakan tadi, inna hadzal waqtuha. Sesungguhnya inilah waktu sholat isya yang paling bagus. Laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, tapi karena dipastikan akan memberatkan umatnya beliau, maka beliau melakukan sholat isya di awal waktu. Lah kondisi kayak kita sekarang ya kawan, mau sholat sekarang, mau sholat nanti, bubarnya kan nanti jam setengah 9 segini tengah lu. Jadi mau sholat sekarang lanjut sampai jam setengah 8. Mau lanjut dulu terus sholat juga bubarnya jam setengah 8, sama-sama jam setengah 8, maka sholat ditunda itu yang terbaik. Meskipun kalau sholat sekarang ya buat nopo-nopo, nggak salah-salah, tapi semacam ini yang saya katakan tadi. Tapi jangan adanya nanti kerutuk sambil karung sugio. Adanya kemudian sholatnya jam setengah 9, jam setengah 8, adanya jam setengah 8, seneng uang. Adzan tetap pada waktunya, hanya komat yang diundur. Dan kembali kepada masalah kita. Baik. Faedah berikutnya dari hadis yang berbarokah tadi adalah keutamaan puasa Ramadan itu. Rasulullah menyebutkan beberapa keutamaan dalam hadis tadi yang semoga itu menyemangati kita untuk memaksimalkan diri dalam Ramadan. Beliau mengatakan futtihat fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Pintu surga niku wonten pinten, Pak? Nah, pintu surga itu ada berapa? Ada 8. Pintu surga itu ada 8. Banyak hadis yang menunjukkan bahwa pintu surga itu ada 8. Salah satunya adalah hadis masyhur tentang wudu. Barang siapa yang memperbagusi wudunya sempurna, kemudian membaca doa ya nasyhadu alla ilaha illallah, akhirnya Rasulullah mengatakan futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, dibukakan baginya pintu surganya jumlahnya 8. Nah, pintu surga jumlahnya 8 itu ana jenenge dewi-dewi. Ada pintu puasa namanya pintu Ar-Rayyan, ada pintu sholat, ada pintu bakti orang tua, itu pintu kanan, itu pintu depan. Kata Rasulullah SAW, al-walidani awsatu abwabil jannah, orang tua itu pintu tengahnya surga. Maksudnya kalau orang itu bakti sama orang tua, maka dia bisa masuk dari pintu utama, pintu tengahnya surga. Silahkan mau nyanyiakan pintu surga itu atau mau mengeraih pintu surga tersebut. Ada pintu khusus, pintu VIP. Pintu VIP-nya surga itu pintu kanan, bukan pintu depan, tapi pintu kanan. Apa itu? Apa itu pintu VIP-nya surga? Pintu khusus yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan itu khusus umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai hari kiamat, cuma 70.000 yang bisa masuk ke pintu itu. 70.000. Ini 70.000. Tatkala itu Ukasha ibn Mihsan mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan saya masuk dari pintu tersebut. Kata Rasulullah, iya, kamu termasuk darinya. Mau ada nyelutuk lagi, saya ya Rasulullah, wis kedisian Ukasha. Kedisian Ukasha. Ada pintu taubat, ada pintu majelis ilmu. Ini ada pintu majelis ilmu, ada pintu jihad, ada pintu-pintu yang lainnya. Maksudnya kenapa pintu-pintu itu? Orang itu bisa masuk lewat pintu itu kalau amal yang ada di pintu itu beres. Makanya nih uang itu poso beres, poso wajib beres, terus ketambahan poso-poso sunnah, layaklah dia karena dapat kartu, punya kartu untuk masuk lewat pintu tersebut. Belanjaan kan besok masuk surga lewat pintu pundi. Itu yang perlu kita pikirkan sekarang.
Posoi rapate bener, salate ora patek bener, taklim ya ora patek bener. Ngene, bakti ke orang tua ora patek bener. Jihad ora tahu. Jihad orang tahu, jihad dalam arti perang loh ya. Ora tahu. Mau masuk pintu sholat, periksa sama malaikat. Gak bisa mas, dari pintu dia mas, dari pintu dia, dari pintu dia. Mau masuk pintu puasa, mau puasa era beres dari pintu dia. Akhirnya kasih nomor surga gara-gara kalau ada pintu yang bisa dimasuki. Ada orang itu yang bisa masuk dari semua pintu surga. Yang Anda tahu, yang bisa masuk dari pintu surga itu Abu Bakar. Semua. Pintu sholat monggo, pintu zakat monggo, pintu jihad monggo, pintu sana monggo gitu. Minimalnya ada satu lah kita yang pasti bisa masuk ke dalamnya. Kalau enggak ya bisa tambah 2, tambah 3. Taklimnya beres, ya. Masuk taklim monggo. Dari kemudian sholatnya bener, posoi bener, kan lumayan itu dapat 3 pintu. Pintu surga itu sebenarnya 8. Kata Rasulullah SAW, di bulan Ramadan semua pintu surga dibuka. Apa maknanya? Apa maknanya? Sebagian ulama mengatakan dibukanya pintu surga artinya adalah ya memang pintu surga itu dibuka pada hari kiamat. 8-8-nya dari kiamat. Pada bulan Ramadan itu 8-8-nya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna yang pertama. Itu makna hakiki. Sebagian ulama mengatakan maknanya bukan itu. Maknanya itu adalah di bulan Ramadan semua amal kebajikan Allah syariatkan di bulan Ramadan. Dan yang mengamalkannya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Maka barang siapa memaksimalkan Ramadan dengan semua amal kebajikan, maka dia akan bisa masuk surga dari semua pintu tersebut. Itu maknanya. Jadi maknanya kedua ini yang lebih menenangkan hati anak secara pribadi. Karena Bapak Rasul sekalian, karena Ramadan itu semua ibadah ada di Ramadan kecuali satu. Semua ibadah Allah syariatkan dilakukan di bulan Ramadan ini kecuali satu. Satu ini kenapa? Haji. Pintar sama. Haji itu nggak bisa di bulan Ramadan. Umroh yang bisa, tapi haji nggak bisa. Ada puasa, ada sholat malam, sholat tarawih itu. Ada baca Quran, tadarus Al-Quran. Ada zakat mal, karena zakat yang terbaik itu dikerjakan atau dikeluarkan di bulan Ramadan. Kata Utsman bin Affan, syahrul siyamikum syahrul zakatikum. Ulan poso iku ulan zakat. Ada zakatul fitr yang itu dikeluarkan di akhir Ramadan. Kan di akhir Ramadan. Belum lagi amal-amal yang lain, memberi orang buka puasa, kemudian semua amal-amal kebajikan yang itu banyak dikerjakan di bulan Ramadan. Umrah Ramadan kan umrah khusus yang pahalanya pahala haji, ada etikaf, ada ini, ada itu di bulan Ramadan. Semua amal kebajikan Allah buka lebar di bulan Ramadan dengan nilai plus, yaitu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makna dibukanya pintu-pintu surga. Makanya ya ikhwan, Ramadan itu pasti kita lewati, pasti masuk insya Allah di umur kita panjang. Dan pasti kita juga nanti akan keluar dari Ramadan di umur kita panjang. Tinggal selama Ramadan itu kita ngapain, itu aja tak masalahnya. Selama Ramadan itu memaksimalkan diri apa tidak. Makanya dulu para ulama, para sahabat itu kalau Ramadan itu benar-benar bulan khusus. Tidak sih kalau meninggalkan dunia mereka karena meninggalkan dunia total, enggak. Tapi benar-benar maksimal kalau di bulan Ramadan. Terutama kalau di 10 hari yang terakhir, insya Allah kita bahas nanti belakangan. Itu mana yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Selanjutnya, wa ghulliqat abwabun nar. Faedah berikutnya adalah ditutup pintu-pintu neraka. Apa maknanya Ramadan itu ditutup pintu-pintu neraka? Mana yang pertama, sebagian ulama mengatakan maknanya adalah semakin rapat nutupnya. Jadi neraka jahanam itu semakin rapat nutupnya. Sebagian ulama mengatakan bukan itu maknanya.
Tapi orang kalau di bulan Ramadan itu siangnya tersibukkan dengan puasa, malamnya tersibukkan dengan sholat dan tadarus Al-Quran, maka orang itu terhalangi dari melakukan amal kemaksiatan. Karena dia terhalangi dari melakukan amal kemaksiatan, maka seakan-akan pintu neraka ditutup untuk dia. Seakan-akan pintu neraka ditutup untuk dia. Jadi itu makna yang lebih Anda kuatkan. Kenapa? Karena memang pintu neraka itu selama ini memang ketutup. Kebuka ya lebur dunia. Rasulullah SAW mengatakan dan di Bukhari, seandainya neraka itu bocor seujung jarum, maka dunia ini akan terbakar. Dunia ini akan hancur. Iku nek bocor seujung jarum. Lah bagaimana nek pintunya dibuka? Apa mana pintu neraka itu ada? Ada 7. Jadi pintu neraka itu ada 7. Seujung jarum main dunia ini bubar. Apa mana pintu ini dibuka? Pintu pisan. Maka makna yang terbaik insya Allah adalah makna yang kedua yang Anda katakan tadi. Orang karena tersibukkan dengan ibadah siang, sore, malam, pagi hari jelang subuh gitu ya, maka orang itu terhalangi dari melakukan amal-amal kemaksiatan yang dengan dia terhalangi itu seakan-akan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semakna dengan wasufidatis syayatin, dibelenggu apa? Setan itu dibelenggu. Apa makna dibelenggu? Dibelenggu dirantai, dicancang. Sebagian ulama mengatakan memang setan itu pada waktu Ramadan itu dibelenggu di setan. Di apa itu? Dicancang, diikat, dirantai. Sebagian ulama mengatakan, yuk nggak begitu maknanya. Maknanya itu kalau Ramadan itu setan tidak leluasa menggoda manusia. Karena orang sedang tidak bisa digoda. Tapi ini gak perhatian karo Ramadan, yuk gampang goda nih. Nggak perhatian karo Ramadan. Dan makna itu yang lebih utama. Lebih baik, lebih utama menurut ana Allah al-misaf dengan penghormatan kita kepada seluruh pendapat para ulama-ulama kita. Bukti yang paling nyata bahwasanya kalau Ramadan itu setan itu nggak terbelenggu. Maknanya zat setan itu nggak terbelenggu. Kita itu sering menjumpai ada orang beberapa kali menjumpai ada orang Ramadan kesurupan jin. Wonten mboten wong Ramadan kesurupan jin? Ada. Yang Ramadan kesurupan jin itu ada. Lah ini jine dicancang. Yo karena iso nyurup ning wong. Ya jine ku dicancang. Ya berarti nggak bisa dia itu akan itu. Itu kalau kita pahami setan dalam arti jin, okay. Karena sebenarnya para jelaskan setan itu bukan makhluk. Setan itu tidak nama makhluk. Setan itu sifat. Makhluk Allah itu kan malaikat, jin, manusia, binatang. Itu yang hidup. Yang mati kan pohon, batu, kayu, semacam-semacam kita nggak bahas. Yang makhluk hidup itu 4. Malaikat, jin, manusia, binatang. Itu nggak ada. Makhluk Allah namanya setan itu nggak ada. Setan itu sifat. Sifat diambil dari kata-kata syatona. Syatona itu apa ya? Bangkang, ngawur, suka gelincirkan orang dari jalan yang benar. Itu arti syatona. Makanya makhluk apapun yang gawenane itu melanggar syariat, yang pekerjaannya itu nggoda orang agar melanggar syariat, yang pekerjaannya itu nyeret orang agar terjerumus dalam kubangan kemaksiatan, itu setan. Makanya gono setan dari bangsa malaikat. Yuk gimana mau setan dari bangsa malaikat? Oh malaikat itu layak sunallah ma amarohum, tidak pernah maksiat kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Setan itu dari 3 bangsa. Ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia, ada setan dari binatang. Setan dari bangsa jin jelas kalau iki wakeh nih iki. Kenapa? Karena bapak jin niku iblis. Iblis itu bapaknya jin. Koyok Adam itu bapaknya manusia. Jadi iblis itu bapaknya jin.
sebagaimana Adam itu bapaknya manusia. Adam itu punya anak keturunan setelah dipertemukan oleh Allah dengan Hawa. Iblis itu juga punya anak keturunan setelah nikah. Bojone sapa? Aku ora tau ora walimahane. Wis pokoknya dua anak keturunan. Lah anak keturunannya iblis itulah yang namanya jin. Makanya banyak manusia itu yang baik karena asal usulnya teko nabi. Roto-roto jin itu elek karena asal usulnya teko iblis. Tapi iblis itu bukan makhluk sendiri. Iblis itu bapaknya jin. Bapaknya jin, gitu ya. Lah setan itu jin nakal, jin kafir, jin penggoda, jin yang menyesatkan orang, itu namanya setan. Lah menungso yang punya karakter kayak begitu juga setan, tapi setan dari bangsa manusia. Syayatinul insi wal jin, begitu tuh bahasa Al-Quran. Setan manusia, setan jin. Dan binatang yang punya karakter ganggu, binatang yang punya karakter memalingkan orang dari kebenaran, itu juga setan. Kan Rasulullah pernah mensifati beberapa binatang setan. Pertama, beliau pernah menyebut al-kalbul aswad wa syaitan. Anjing hitam iku setan. Ya ampun, apa kok setan? Pernah Rasulullah itu nyifati onto itu kalau setan. Onto itu setan, kata Rasulullah SAW. Nek sambil mangan unta berarti, ya mangan unta orang mangan setan, mangan unta. karena setan itu bukan makhluk, setan itu sifat. Dan kalau Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya oleh para sahabat yang dulu kan banyak yang ternak nih, ternak kerbau, yang ternak kambing, ternak unta. Peternakan yang banyak di Jaziratul Arab itu kambing dan unta. Lah ternak zaman itu kan bukan ternak 10, 15, 5 ekor, bukan. Ternak zaman itu 1000, 2000, 500 gitu. Maka ternaknya di pinggir kota jauh, nggak akan panjang ini. Yang penting yang ternak itu roto-roto nggak sholat di masjid. Kenapa? Jauh dari kota. Mereka kemudian waktunya sholat itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita waktunya sholat boleh nggak sholat di tempat kandangi kambing? Rasulullah kan silahkan, fa innaha barokah, karena kambing itu mengandung keberkahan. Lah salah satu pengembala mengatakan, lah ya Rasulullah kalau dikandangi unta. Maka Rasulullah mengatakan, lah jangan, fa innaha syaitan. Unta itu setan. Kenapa unta kok setan? Ya siapapun yang kenal unta tahulah bahwasanya unta itu setan. Unta itu para saudara sekalian, ini ono menggembalakan unta ya dilepas biur ke sawah-sawah, ke ladang-ladang, kemana gitu ya, ke padang rumput. Terus orangnya itu keturun titik ngenuai, bubar di unta minggat kemana-mana. Ini makanya orang yang apal Quran itu kata Rasulullah kayak orang yang benar-benar dikuatkan karena hafalan Quran itu lebih cepat lepas dibandingkan unta lepas. Kenapa? Memang unta itu gaya kayak ngono. Apa itu? Pengembala lengah dikit, bubar, mubul kemana-mana. Lah, yang paling sulit itu tinggal sholat. Ya sholat kan tinggal sholat toh. Nek ngembalakan kambing, tinggal sholat ayam, anteng, tinggal terawih itu lho apa-apa. Tinggal sholat duha itu lho apa-apa. Tetap akan di situ, makanya Rasulullah mengatakan ngembalakan kambing itu barokah. Tapi ngembalakan unta, tinggal sholat itu ketar-ketir untuk kunandi, tengah-tengah sholat mikir untuk kunandi. Itulah makna setan yang ada pada unta. Gitu ya, setan mana pada unta. Jadi setan itu bukan makhluk, tapi sifat. Ini tapi sifat. Terakhir, maksudnya apa? Wasufidatish, mana tadi? Fihi lailatun khairon min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, yang malam itu jauh lebih utama dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Jauh lebih utama dibandingkan dengan 1000 bulan. Apa? Maknanya siapa yang melakukan amal kebajikan di malam itu, maka pahalanya seperti orang yang melakukan amal kebajikan 1000 bulan, bahkan lebih utama. 1000 bulan itu pintar, Mak? Kalau dihitung dengan tahun, 83 tahun lebih 4 bulan.
Lebih ini 4 bulan. Jadi kalau ada orang lewat malam Lailatul Qadar, qadarullah di malam Lailatul Qadar itu sholat tarawih khusyuk lengkap ngono. Bar ngono terus maca Quran 5 juz. Ini bar ngono terus sedekah 100 juta. Kaken 10 juta. 10 juta. Baik. Qadarullah kok bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia punya tambahan umur 83 tahun 4 bulan. Setiap malamnya sholat malam lengkap, maca Quran 5 juz, sedekah ben malam 10 juta. Itu satu malam. Lah nek kapan nemui malam Lailatul Qadar 10 tahun, kan berarti 830 tahun. Ya, tambah 40 bulan. Ini 830 tahun. Enggak ada 20 tahun. Berarti kan 1000 itu. Saking agungnya Ramadan. Karena sebenarnya asal usul ini kalau kita cermati asal usul datangnya Lailatul Qadar itu pun kan gara-gara irinya para sahabat. Ya Rasulullah pripun kita dari umat terakhir niki ya Rasulullah. Lah napa dadi umat mburi kok katek ngeluh barang ku napa. Lah pripun kalau dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya ya Rasulullah, kita itu loh gak ada apa-apanya. Umur kita 60-70 tahun terus mati. Bekal akhirat itu kurang ya Rasulullah. Kalau dilihat umur umat-umat yang sebelumnya, umurnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Itu buatan umurnya loh. 950 tahun itu jangan difahami umurnya. Itu umur dakwah beliau sejak jadi Nabi sampai sebelum banjir bandang. 950 tahun itu umur beliau sejak jadi Nabi sampai sebelum peristiwa banjir bandang. Lah masuk procot langsung jadi Nabi, lahir ngowek langsung jadi Nabi kan gak mungkin dong. Jadi Nabi yang paling umur 40-50 baru jadi Nabi. Kemudian setelah banjir bandang selesai, beliau itu masih hidup 100 sampai 150 tahun. Sawi umur Nabi Nuh itu di atas 1000. Lah, mati ya mestinya semacam itu seumur, samasa, itu rata-rata semacam itu. Nek tiap hari nyicil, sholat, nyicil, poso, bekalnya akeh pantes. Lah gitu, sudah 70 tahun, ngono wae mulai beneh sholat jenengan umur piro? Mulai beneh lho umur piro jenengan? Mulai sholat gak dikuprak-kuprak karo wong tuane, mulai rajin puasa sunnah, mulai rajin taklim, umur piro coba ngaku? Mono sing umur 40 iki mulai beneh, ono sing umur 30, ngono umur 70, umur 70 mati. Mek 30 tahun, 40 tahun, bekali titik. Menghadapi bekal itu dibawa kepada masyar cukup apa boten? Rata-rata ya gak cukup. Pada masa itu masa tunggunya tok 70.000 tahun loh. Makanya para sahabat itu ngomong ya Rasulullah pripun ya Rasulullah, kita mau apa bisa bersaing dengan umat-umat yang sebelumnya. Akhirnya turunlah keutamaan malam Lailatul Qadar. Para hadirin sekalian, kita kalau melewati Ramadan mesti melewati Lailatul Qadar. Mesti itu. Karek malam itu napa? Ini Buminuan apa-apa. Malam itu yang kita lakukan apa? Malam itu yang kita lakukan itu apa? Makanya para ikhwah nasihat ana nggih, gak usah pilih-pilih malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu gak usah dicari. Digrebek ngono lho. Dipirik, misalnya wong nambah iku dipirik. Gak usah dipancingi. Pancing kadang-kadang mau lewat der. Kadang-kadang oleh kutuk. Kadang-kadang oleh teri. Tapi dipirik itu tiap malam pastikan seakan-akan malam itu Lailatul Qadar. Mulai malam 21. Mulai malam 21. Pastikan. Apalagi Ramadan ini malam ganjile gak jelas. Ini video. Nah kan Indonesia ku negeri aneh bin ajaib. Ini malam ganjil iso beda iku negeri aneh bin ajaib. Apalagi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang menghitung malam ganjil itu dihitung dari depan atau kan dihitung dari belakang. Karena ada perbedaan para ulama. Sebagian ulama mengatakan malam ganjil itu dihitung dari depan. Kalau dihitung dari depan berarti malam ganjil kan 21
23, 25, 29, 27, 29. Itu malam-malam ganjil. Kalau dihitung dari belakang. Kalau dihitung dari belakang, berarti malam ganjil kan malam 30, malam 28, malam 30 itu kan malam pertama. Dari belakang. Malam 30, malam 28, malam 26, malam 24, malam 22. Terus sebenarnya sih di orang usah dipilih. 10 malam itu maksimalkan diri. Gak usah takut malam ganjil apa malam genap. Aku paling jengkel kalau teman-teman gue takut. Ustaz, malam ganjil genap. Wah, jelas. Ustaz kira-kira lihat kata apa enggak? Iya apa enggak? Gak usah cari. Wallahi ya akhwan, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wallahi, seandainya Allah itu bilang, Allah itu berkata, dalam setahun 360 hari ada satu malam yang itu Lailatul Qadar, aku gak akan pernah tidur malam. Bagaimana kalau ternyata Allah itu gak mengatakan setahun, saulan, gak saulan bisa, cuma 10 hari, ngono kata dipilih itu. Kebangetan sebagian teman-teman kita itu, sebagian kita ini bukan teman-teman kita. Kebangetan, ngono sih dipilih ganjil genap, lampung itu ganjil genap berapa? Gambarannya itu begini ya akhwan, jilankan ya akhwan, mencermati Lailatul Qadar itu kadang-kadang juga efeknya buruk, ngari-ngari males. Aku paling jebengkel kalau pagi-pagi telepon sama orang, Ustaz, keluar rumah Ustaz. Kenapa? Lihat matahari. Rausah. Sampo lihat matahari balang. Kenapa lihat matahari? Kan tanda Lailatul Qadar itu kalau matahari terbit itu kayak bulan purnama toh, tanpa silau. Jam-jam 7 itu kalau kita lihat matahari kan sudah silau, tapi itu enggak. Matahari itu redup kayak purnama, dilihat itu antang malamnya. Tapi anak paling enggak senang kalau ada teman-teman yang tolong Ustaz keluar Ustaz, lihat matahari. Enggak usah. Kenapa? Cari-cari Lailatul Qadar itu gara-gara males. Ayo coba, kenapa males? Malam 23 pagi hari ada telepon. Alhamdulillah Ustaz, semalam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Langsung jalan ngelemprak wis, kak semangat wis Lailatul Qadar wis lewat. Padahal 10 malam terakhir itu semuanya malam utama. Tapi yang paling utama Lailatul Qadar. Gambaran ini ngeten lho, Pak. Gambaran ini ngeten. Kalau ana ngasih kenjenengan 10 kardus. Kardus apa sing rada-rada cilik ngono. Kardus permen wis cilik, kardus permen. Isine 10 1 100 ribu 100 lembar. Kira berarti 10 juta. 10 juta. Yang lain di sini 2.000 100 lembar. Ya. Kira 1 juta. Ya, 1 juta. Kemudian dibungkus dengan bungkusan yang sama. Abote podo wong 2.000 karo 1.000 abote podo. Sama-sama 100 lembar ini. 100 lembar. Lah, kalau amal biasa di hari-hari biasa, amal 1000 ya oleh 1000, amal siji oleh siji. Ini Ramadan, malam-malam Ramadan itu malam-malam biasa, amal 1000 oleh 1 juta. Oleh 1 juta. Tapi ada satu malam Lailatul Qadar amal 1000 oleh 10 juta. Sekarang Anda tanyakan teman-teman, monggo ini 10 juta. Ini kok 10 juta, ini 10 malam. Mau dibawa semua monggo, mau dipilih ya monggo. Yang jelas di antara itu ada yang 10 juta, semuanya 1 jutaan. Lah, jenengan itu gak sepeda motor. Gak sepeda motor. Kerdus itu kerdus mie. Nah, contohnya salah. Contohnya kerdus mie. Kira-kira jenengan gawa kabeh apa dipilih? Yo tipe jenengan gawa kabeh, geragas. Yo 5 dus tumpuk ngarep. 5 dus jelas damping. Lu telu jeneng buri ngono yo. Ben iso gawa kabeh. Abot. Ya.
Susah, iya. Berat, iya. Demi apa? 20 juta tambah mau, tambah 1 juta tapi songo. Nggak mungkin loh tipe-tipe kita itu kemudian nilai. Malam akhir Ramadan itu gambarannya mirip-mirip dengan itu. Nek di luar Ramadan, sholat yo rong rakaat ya oleh pahala rong rakaat. Nek dalam Ramadan rong rakaat oleh pahala misal 2.000 setiap malam nih. Tapi ada satu malam serong rakaat dapat 200.000 misalnya, saking mulianya. Dipilih, jangan dipilih. Pastikan malam-malam Ramadan itu semuanya untuk maksimal. Makanya Rasulullah SAW itu kalau sudah 10 akhir Ramadan gak pernah tidur. Ahya lailah, menghidupkan malam-malamnya. Nek terpaksa ngantuk ya turu setengah jam, 1 jam. Hari-harinya penuh dengan sholat, baca Quran, sedekah, zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Jadi semoga kita bisa memaksimalkan diri di hari Ramadan yang penuh dengan ini barokah ini. Sangat disayangkan kalau Ramadan itu datang kemudian berlalu begitu saja. Kalau ada yang perlu untuk yang akan menyibukkan Ramadan, selesaikan 1-2 hari ini para ikhwan. Maksudnya tuku klambine bojone, tuku klambine bojone, tuku klambine anake, itu jangan dilakukan di hari-hari Ramadan. Nanti, terutama kalau malam hari. Kalau terpaksa lakukan di siang hari. Aku tuh kadang-kadang ngelus dodol. Malam-malam akhir Ramadan loh, full mall, full pasar, iku opo-opoan loh. Iki Ramadan, para pameran. Kalau memang harus melakukan itu, lakukanlah di siang hari. Malam maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga tatkala keluar dari Lailatul Qadar, iku mau Lailatul Qadar jadi malam apapun, kita itu pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Oh, jadi pilih-pilih itu loh. Nek sampean gak dapat tuh nyomos setahun. Nek seurip, nek gak urip. Gambarnya ngene ya, kita wilayah, ngono ya. Ternyata meleset. Tapi Anda ingatkan satu hal terakhir. Jadi Lailatul Qadar itu mirip-mirip para ikhwah dengan hadiah yang Allah hadiahkan kepada kita. Ujung-ujungnya itu taufik. Mohonlah kepada Allah agar kita itu dimaksimalkan di bulan Ramadan. Kadang-kadang pas Lailatul Qadar itu bas ke amal soleh. Jadi undangan tanggal 24 Ramadan acara bukber. Jadi grup alumni TK. Lah kan jenengan tuh duwe grup BEM, duwe grup apa itu konco SMA, duwe grup tonggo. Nah ini grup alumni TK. Ini grup alumni TK. Jenengan itu grup alumni TK. Itu undangan bukber tanggal 24 Ramadan. Lah alumni TK kan gak patek beneh to. Ya kadang-kadang ya ono sing dadi ngene, dadi ngono. Salat maghrib jamaah bablas. Bukber kan rata-rata bablas to jamaah itu. Naudzubillah sebenarnya itu. Kalau kita bukber takjil, kurma 1, 2, 3, air, salat jamaah. Makan, batas salat maghrib. Lah ngomong itu bukber itu mang langsung ya, bablas salat maghrib gak jamaah. Sampai isya, itu nih sholat dewi, ini kan sholat sampai isya. Wah, full ngono yo. Arep terawih iku gak kuat. Wis terawih engko bengi lah jam 1 ngono yo. Aku aya itu. Terawih jam 1. Saiki tak turu. Turu. Maunya itu terawih jam 1. Kan ada atau banyak atau masjid-masjid yang terawih itu jam 1, jam 2. Malam-malam akhir Ramadan. Warak arep maca Quran, monggos-monggos arepe wis pokoke gawane ku ngewantuk. Barisa itu turu karepe dipasang alarm jam 12 dipasang karepe maca Quran jam 1. 12 subuh. Subuh-subuh bangun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam sawi ngono ya. Malam ganjil.
Ini isu-isu terdengar berita matahari redup semalam Lailatul Qadar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lailatul Qadar gak tarawih, gak sedekah, gak salat, gak maca Quran, gak zikir, gak doa, turu to isine. Wis to naudzubillah tahun ngarep nek sampeyan urip. Dan mati. Makanya gak usah milih. Itu sering terjadi. Sering terjadi. Penyesalan itu tinggal penyesalan. Gak usah dipilih. Malam itu disapu. Semuanya dipastikan kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Nah. Waduh, singkat ya. Bagaimana cara menghilangkan ompol di kasur? Dan bagaimana hukum pengharum pakaian untuk wanita? Pertama, ompol di kasur itu bagian atasnya jenengan lap. Bagian atasnya paling atas itu dibersihkan, dilap. Nah, dilap terus jemur. Berarti lapisan yang paling atas sudah suci. Lapisan yang paling atas itu sudah suci. Adapun kalau ompol itu masih ada di dalamnya, di kapue itu loh, itu nggak memudaratkan kalau kita sholat di atasnya. Karena syarat sholat itu yang suci itu bagian yang paling atas. Kalau di bawahnya najis itu nggak ada masalah. Bagaimana gambarannya? Bagaimana gambarannya? Jenengan sholat di atas sapi tank, boleh pembuatan? Bingung lah. Jenengan sholat di atas sapi tank, boleh pembuatan? Jenengan itu punya kamar, di bawahnya kamar itu ada sapi tank, di dek toh, dicor, di dek, di keramik, itu gak bau, gak opo. Wong baunya itu dilempar keluar, disalurkan keluar. Tapi kan jenengan sholat di atas sapi tank. Apa hukumnya? Boleh. Karena keramik jenengan itu suci. Di bawahnya sapi tanknya monggo, gak apa-apa sapi tanknya. Sebagaimana kasur juga semacam itu. Jadi patokan najis dan enggak itu lapisan paling atas. Kalau kemudian kasur bagian dalam kok masih najis, itu bukan urusan kita, gitu ya. Karena kalau dikerujuk pakai banyu, 7 hari 7 malam gak kering itu. Kasur kapuk itu loh ya, bukan kasur yang busa itu loh. Kasur kapuk itu 7 hari 7 malam gak kering itu, apalagi musim hujan kok ingin. Bagaimana hukum pengharum wanita, pengharum pakaian untuk wanita? Nggak boleh. Kalau dipakai keluar. Kalau dipakai keluar. Tapi kalau pakaian itu pakaian daster untuk dalam rumah, pakaian apa dalam rumah silahkan. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau menghilangkan bau apaknya, monggo. Jadi bedakan ya. Bau itu, bau yang enak itu ada dua. Ada bau wangi, ada bau yang tidak wangi tapi seger. Nah, saya katakan jeruk itu seger apa wangi? Seger. Nongko. Nongko itu seger. Melati wangi. Duren. Bola pong. Nah, ini duren. Jadi yang terlarang itu itu wangian. Adapun kalau baunya itu seger, maka nggak apa. Makanya dari orang ihram yang nggak boleh pakai wangian. Boleh nggak sabunan? Boleh asalkan bukan sabun wangi. Kan ada itu sabunnya nggak bukan sabun wangi. Contoh sabun kesehatan itu kan seger tapi bukan wangi. Ya mesin pencuci baju itu ada yang seger, ada yang wangi. Yang wangi itu apa itu? Mulutnya potensi itu. Pewanginya itu yang wangi. Adapun sabunnya itu nggak ada bau wangi, seger. Baunya itu bau sabun, bau seger gitu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sebenarnya yang kita pelajari mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.